bisa kulihat kau tetap setia. Ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia. Ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Kau selalu setia, Kau tak pernah gagal, Tuhan. Kasih setiamu menyertai. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Renungan resap hari ini kita ambil di dalam 1 Raja-Raja 17. Saya akan bacakan di ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Nah, di sini kita akan belajar tentang ketaatan yang dimiliki oleh janda Sarfat. Tentunya cerita ini seringkali kita sudah mendengar, dan hari ini kita diingatkan kembali untuk kita semakin taat kepada Tuhan melalui janda Sarfat. Di dalam 1 Raja-Raja 17, Tuhan mengajarkan kita bahwa ketaatan itu seringkali mendahului mujizat. Ya. Kita lihat di ayat 12. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku, bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati."
Di ayat 12 ini, janda di Sarfat berada di dalam kondisi yang sangat-sangat sulit sekali, di mana ia hanya memiliki sedikit tepung dan minyak. Bahkan ia berkata, ketika ia memakannya, ini adalah makanan terakhir bagi dia. Dalam keadaan seperti ini, perintah Tuhan kepada Nabi Elia terdengar sangat berat dan tidak masuk akal, di mana orang kekurangan kemudian disuruh untuk memberikan semuanya. Tetapi janda ini mengambil langkah ketaatan yang sangat luar biasa. Kita baca kembali di ayat yang 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ya, sampai sini. Ia memilih untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan. Meskipun kita lihat ya, jika kita lihat ayat demi ayat, di ayat 15 ini dia belum tahu ketika dia memberikan semuanya, apa yang akan terjadi berikutnya. Ya. Dengan kata lain, dia melakukan tetapi belum tahu hasilnya apa. Nah, di sini kita belajar ketaatan bukan karena kita yakin bahwa akan ada mujizat yang akan terjadi, tetapi karena kita mempercayai firman Tuhan. Dan di sini kita belajar dia memberi dari kekurangannya, bukan dari kelebihannya. Melalui ketaatan yang sangat-sangat sederhana ini dan penuh iman, Tuhan menyatakan kuasanya. Ya, kita baca di ayat 16 apa yang terjadi setelah ketaatan itu kita turutin ya. Tepung dalam tempayannya itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Ya, kita di sini bisa melihat bahwa ketika kita melakukan ketaatan, mujizat-mujizat akan terjadi. Tetapi yang perlu diingat adalah kita bukan melakukan ketaatan bukan karena akan ada mujizat yang terjadi, tapi karena kita percaya tentang firman Tuhan. Tepung dan minyak tidak habis selama masa kelaparan. Di sini Tuhan menunjukkan bahwa Dia sanggup memelihara mereka yang taat kepadanya. Firman ini menegaskan bahwa Tuhan tidak menunggu kita untuk kita berkecukupan terlebih dahulu, ya. Kita harus berkelimpahan, baru kita memberi atau baru kita taat. Tetapi di sini Tuhan mengajarkan hati kita yang mau taat terlebih dahulu. Jadi bukan bicara mengenai kondisi apa yang kita sekarang sedang hadapi, tetapi berbicara mengenai apakah hati kita mau melakukan atau tidak. Ketaatan seringkali menuntut kita untuk melangkah tanpa kejelasan yang pasti, tanpa kepastian secara manusia. Namun ketika ketaatan itulah kita lakukan, kita akan mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan yang sungguh-sungguh sangat luar biasa setiap harinya. Ketika kita memilih taat dalam keadaan sulit, Tuhan bekerja dengan cara-caranya sendiri yang di luar pemikiran-pemikiran kita secara pribadi. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita harus belajar taat kepada Tuhan, bahkan ketika firman-Nya terasa berat, keadaan kita belum berubah, karena ketaatan itu membuka jalan bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kepada kami melalui Elia dan janda di Sarfat Tuhan, mengenai tentang ketaatan yang Engkau telah selalu berikan kepada kami, tetapi kami sering lalai untuk melakukannya. Mulai hari ini Tuhan, kami ingin taat kembali bersama Engkau dalam situasi kondisi apapun, baik suka maupun duka. Ajarilah hati kami untuk selalu taat kepadamu Tuhan, sehingga apa yang Engkau perintahkan melalui firman-Mu, kami boleh mentaatinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan satu hal yang penting adalah kami taat bukan karena akan ada mujizat terjadi, tetapi kami taat karena kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Terima kasih Bapa. Dalam nama kami telah berdoa. Haleluya. Amin. 1 Raja-Raja 17. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan.
Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan, Allahmu, yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas, dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang, dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali, dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar."